Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 manfaat memiliki sebuah website. Untuk video kali ini kita akan memulai video dari series HTML, di mana nanti di akhir video series HTML diharapkan kita mampu atau bisa membuat website sehingga 4 manfaat yang disebutkan di video sebelumnya bisa diimplementasikan. Untuk teman-teman yang belum melihat atau belum menonton video 4 manfaat memiliki sebuah website, bisa klik link yang ada di dalam deskripsi. Untuk video pertama dari series HTML, kita akan memperkenalkan apa itu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana hypertext mengacu kepada cara di mana halaman web atau dokumen HTML itu digabungkan. Jadi, link yang tersedia pada halaman HTML atau link yang tersedia pada halaman web itu disebut sebagai hypertext. Kemudian, untuk markup language mengacu pada bahasa yang berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Nah, perlu diingat, bahasa markup bukan atau beda dengan bahasa pemrograman, di mana kita ketahui di bahasa pemrograman itu memiliki variabel, function, struktur kontrol, pengkondisian, pengulangan, dan lain sebagainya. HTML disebut sebagai markup language itu karena di dalamnya terdapat serangkaian markup, yang mana markup tersebut kita sebut sebagai tag. Yang fungsinya apa? Fungsinya tag tersebut akan memberitahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Sebagai contoh, ketika kita ingin menampilkan sebuah teks, kita harus memberitahu terlebih dahulu teks tersebut akan dijadikan seperti apa. Akankah menjadi sebuah paragraf, judul halaman, atau bahkan menjadi link? Nah, disitulah fungsi sebuah tag. Jadi bisa kita simpulkan bahwa HTML adalah bahasa markup atau instruksi teks yang membangun tampilan halaman web dalam browser. Ada keterkaitan antara 3 teknologi pada halaman web, yaitu HTML sendiri, kemudian ada CSS, dan ada JavaScript. Ketiga teknologi memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah HTML. Fungsinya adalah menciptakan struktur halaman atau menyajikan konten web pada browser. Contoh pada halaman web yaitu memiliki judul artikel, memiliki paragraf, ada daftar list, di situ juga ada gambar, link, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk CSS sendiri berfungsi untuk menghias atau memperindah halaman web yang telah dibuat oleh HTML agar tampilan web lebih menarik lagi. Contoh dari CSS sendiri itu pewarnaan background pada halaman web, pewarnaan judul artikel, dan lain sebagainya. Sebenarnya hanya menggunakan HTML saja untuk mewarnai background itu bisa, tetapi dengan menggunakan CSS kita akan lebih efisien atau lebih efektif dan juga lebih rapih dalam membuat tampilan halaman web yang lebih indah. Kemudian JavaScript di materi ini berfungsi untuk interaktivitas agar website lebih interaktif. Seperti contoh menampilkan animasi, kemudian menampilkan slideshow, dan lain sebagainya. Pada dasarnya fungsi untuk JavaScript itu sangat luas, sangat banyak. Tetapi di materi ini kita lebih kepada untuk interaktivitas saja. Interaktivitas di halaman web yang nanti kita akan buat. Nah, kemudian CSS dan JavaScript nanti kita akan buatkan seriesnya sendiri setelah series HTML ini selesai. Oke. Nah, jika kita analogikan HTML, CSS, dan JavaScript, HTML itu sebagai manusia atau ibaratnya di mana anatomi tubuh manusia itu memiliki tangan, kepala, body, badan, dan lain sebagainya. Sama seperti HTML, struktur HTML juga ada title, kemudian ada head, ada body, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk CSS kita analogikan sebagai aksesoris. Nah, aksesoris itu untuk apa? Untuk memperbagus atau untuk memperindah tampilan. Ya, contoh seperti jas,
sepatu, jam tangan, kaos warna-warni, dan lain sebagainya. Sedangkan JavaScript kita bisa ibaratkan sebagai otaknya. Jadi HTML adalah manusia, kemudian diperindah dengan CSS, dan yang berfungsi otaknya adalah JavaScript. Nantinya diharapkan dengan penerapan teknologi JavaScript, website akan lebih cerdas dan lebih interaktif lagi. Untuk HTML sendiri ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Jadi versi 1.0 itu dikenalkan pada tahun 1989, di mana versi ini sudah memiliki kemampuan menuliskan heading, paragraf, kemudian hypertext, list, tebal cetak miring pada teks. Selanjutnya untuk versi 2.0 itu pada tahun 1995, di mana versi ini menambahkan kualitas yang terdapat pada kemampuan menampilkan sebuah form, di mana nanti form itu bisa menampilkan atau bisa mengisi nama, alamat, saran, kritik, dan lain sebagainya. Versi 2.0 ini merupakan pionir dari adanya homepage yang interaktif. Kemudian pada tahun 1997, maksud saya pada tahun 1996 HTML versi 3 lahir, di mana ada penambahan beberapa fasilitas baru seperti table. Versi ini juga disebut sebagai versi HTML Plus karena sudah banyak penambahan fitur yang lebih fleksibel untuk menampilkan sebuah website yang interaktif. Kemudian untuk versi 4.0 muncul pada tahun 1997. Versi ini memuat banyak sekali perubahan dari revisi-revisi sebelumnya, di mana perubahan ini hampir semua pada perintah-perintah HTML, yaitu seperti table, kemudian gambar, link, teks, meta, form, dan lain sebagainya. Yang terakhir 2009 HTML versi terbaru yaitu versi 5.0 itu lahir, di mana versi ini adalah versi terbaru yang nanti kita akan pelajari. Versi ini adalah sebuah prosedur pembuatan tampilan halaman web yang merupakan penggabungan dari 3 teknologi yang disebutkan tadi, yaitu HTML, kemudian CSS, dan JavaScript. Oke, mungkin cukup sekian video pertama dari series HTML. Nanti selanjutnya kita akan mulai mengcoding. Sampai jumpa di video selanjutnya.